Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita dalam kitab Yosua pasal 5 ayat 13 ayat 15, kita merenungkan di bawah tema kawankah engkau atau lawan? Kawankah engkau atau lawan? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa dalam pemberitaan, dalam perenungan ini, dalam teks ini diawali dengan bagaimana orang-orang Israel atau anak-anak Israel yang telah menyeberangi sungai Yordan. Dan sekarang mereka berada di tanah perjanjian. Yang tersisa sekarang adalah menaklukkan tanah itu sebagai milik yang telah dijanjikan Tuhan. Tetapi berbicara dari sudut pandang manusia, itu tidaklah mungkin. Yosua sebagai penerus atau ahli generasi yang adalah pilihan Tuhan untuk Musa meneruskan kepemimpinan, itu berada dekat di Yerikho. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu tanggung jawab ini tidaklah mudah bagi Yosua. Dalam pikirannya pasti bertanya dan mengatakan, apa yang harus saya lakukan? Bangsa ini telah menyeberangi sungai Yordan dan sekarang sudah tiba di sini. Mundur ke belakang, dihadang oleh sungai yang begitu luas. Maju ke depan, ada tembok Yerikho yang begitu tinggi. Dan ini adalah tantangan. Tanggung jawab yang luar biasa dari tugas yang ada di depan yang dihadapi itu tidaklah mudah. Sehingga di tengah-tengah situasi seperti itu, dia melayangkan pandangnya, melihat ke depan. Dan kita melihat di ayat 13 itu, dilihatnya seorang pria. Seorang laki-laki yang sedang menghunuskan pedang. Atau di tangannya terhunus sebilah pedang. Dan berkata, kawankah engkau atau lawan? Bapak Ibu, kadang-kala di dalam situasi yang sulit, kita seringkali sulit membedakan mana kehendak kita dan mana kehendak Tuhan. Di tengah-tengah tantangan kita kadang-kala bertanya di dalam pikiran kita, adakah Tuhan? Diperhadapkan dengan tantangan yang tidak mungkin kita elakkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan ini, jawaban dari pertanyaan Yosua, kawankah engkau atau lawan? Laki-laki yang sedang menghunus pedang ini berkata, bukan, akulah panglima tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan pagi ini minimal kita melihat beberapa hal. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah Yosua telah menerima janji Tuhan. Ketika berjalan meneruskan tugas dan tanggung jawab, dia sudah diberikan janji Tuhan dan telah menerima janji itu. Janji Tuhan kepadanya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji yang telah diterima oleh Yosua. Yang kedua janji yang diberikan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima janji penyertaan Tuhan. Saya percaya janji dan penyertaan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan kepada Yosua, itu juga janji Tuhan kepada kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, Bapak. Tetapi kenyataan yang dialami oleh Yosua adalah kenyataan yang real, ada di depan mata, dan itu harus dihadapi.
Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menaklukkan rasa takutnya yang dialami oleh Yosua, dengan pengetahuan bahwa Tuhan Allahnya bersama kemanapun dia pergi, itu merupakan satu pegangan. Karena janji Tuhan. Saya percaya juga Bapak Ibu punya prinsip yang sama. Meyakini bahwa ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, melihat tantangan di depan tembok Yerikho, apa yang menjadi tembok Yerikho bagi kita, teman-teman, Bapak Ibu? Ketika kita berjalan menurut kehendak Tuhan, tentu banyak rintangan. Tapi kita melihat bahwa penyertaan Tuhan akan menyertai kemanapun kita pergi. Maka ketika dalam memikirkan bagian ini, menaklukkan negeri atau Yerikho itu tidaklah sulit, tidaklah mudah. Itu merupakan usaha yang sangat berat atau usaha yang besar yang dilakukan. Mengapa? Karena orang-orang di negeri itu ada semuanya tampak seperti raksasa, dan dalam pertarungan tangan kosong itu tidaklah mungkin mengalahkannya. Orang-orang Israel tidak punya persenjataan lengkap. Mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dan dikelilingi dengan tembok Yerikho, dengan gambaran dalam intaian mereka bahwa di sana ada raksasa-raksasa, temboknya tinggi. Selain itu, mereka memiliki pertahanan yang kuat. Kota mereka memiliki tembok yang seolah-olah mencapai langit, menjulang tinggi. Tidak mudah untuk meruntuhkannya. Bagaimana merebutnya, bagaimana memilikinya. Tapi Tuhan sudah memberikan janji, Bapak. Apa yang sedang kita gumulkan? Pergumulan yang begitu berat. Kita melihat bagaimana pemahaman Yosua tentang keadaan kota yang akan direbut. Dia sudah menjadi salah satu bagian dari 12 pengintai. Dan dia melihat situasi itu. Di tengah situasi itu, dia tidak melihat adanya kesulitan, Bapak Ibu. Mengapa? Karena ada iman. Iman tidak melihat kepada kesulitan, tetapi melihat kepada Tuhan. Ketika dia berada di situasi seperti itu, iman itu menjadi salah satu tonggak utama. Iman lebih percaya pada janji-janji Allah untuk menolong daripada segala kuasa atau pertolongan dari kuasa-kuasa lain. Iman akan memberikan kenyamanan di tengah ketakutan. Ketidakpercayaan akan membawa ketakutan di tengah-tengah kenyamanan, Bapak. Iman membuat beban yang besar menjadi ringan. Tetapi ketidakpercayaan membuat beban yang ringan menjadi sangat berat. Iman mengangkat kita ketika kita jatuh. Tetapi ketidakpercayaan menjatuhkan kita ketika kita berada di atas. Iman membawa kedamaian dan kenyamanan bagi jiwa kita. Ketidakpercayaan membawa kegelisahan. Iman membawa kepastian. Ketidakpercayaan membawa ketakutan. Inilah sesuatu hal yang sangat kita renungkan ketika di tengah-tengah situasi seperti itu. 40 tahun sebelumnya, Yosua dan Kaleb itu berusaha menghilangkan rasa takut, menguatkan bangsa Israel. Ketika Tuhan mau memimpin mereka, membawa kembali mereka dari Mesir. Mengapa? Karena ada laporan yang sangat menakutkan. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Tetapi Yosua dan Kaleb memberikan ketenangan kepada bangsa Israel dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita.
Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Saudara, kalau melihat persoalan yang dibawa oleh 10 orang, berita yang menakutkan, yang mencemaskan, di sini Yosua memberikan ketenangan kepada umat Israel. Tetapi saatnya Yosua sedang berada di garis depan. Real, nyata, sedang dihadapi. Ketika waktu diintai, dia bisa menguatkan umat Israel. Tetapi imannya kepada Tuhan tidak gugup. Yosua telah mendorong orang-orang Israel untuk tidak takut karena janji penyertaan Tuhan. Tetapi ketika menghadapi sungguh-sungguh untuk merebut tanah itu, Yosua mulai merasa takut. Sehingga dia melayangkan pandangannya. Saya memikirkan bisa jadi bagaimana mungkin merobohkan tembok yang tinggi ini. Belum bertemu dengan orang-orangnya. Temboknya saja begitu luar biasa kokohnya. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu Bapak Ibu, hal yang kedua yang kita renungkan adalah adanya kehadiran Panglima Bala Tentara Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti itu ada pertolongan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, ini merupakan salah satu bagian daripada manifestasi Tuhan atau pernyataan diri Allah kepada orang Israel dengan kehadiran bala tentara Tuhan yang menguatkan. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru, tidak ada seorang pun yang melihat Allah, anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan dia. Ini merupakan suatu kalimat yang kontras Bapak Ibu. Kalau kita memiliki menyelidiki lebih jauh. Tetapi kita bisa membaca tentang bagaimana melihat Tuhan dalam Perjanjian Lama itu adalah salah satu bagian daripada manifestasi atau representatif dari kuasa Allah di tengah-tengah situasi yang sulit. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Perjanjian Baru, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Setelah Yakub bergumul semalam-malaman dengan malaikat Tuhan, kita membaca juga bahwa dia menyebut nama tempat di mana dia bergumul itu adalah Peniel, yang berarti waktu Tuhan atau wajah Tuhan. Dia menyatakan bahwa saya melihat Tuhan, wajah Tuhan, dan diberikan kehidupan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang lain ketika Musa meminta untuk melihat Tuhan, Tuhan mengatakan kepadanya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dalam Keluaran 33 ayat 20. Tetapi kita melihat dalam satu bagian firman Tuhan dalam Ibrani pasal 1 ayat 2-3. Di sini menggambarkan tentang Yesus yang berkata, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Maka kita mengerti pernyataan ini
Dalam bagian yang lain dalam Yohanes 14 ayat 9 ketika Yesus berkata kepada Filipi, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yosua kalau kita melihat tidak bertatap muka dengan bala tentara Tuhan. Bala tentara Tuhan bukanlah bangsa Israel, melainkan para malaikat Tuhan. Ketika Yakub meninggalkan ayah mertuanya Laban, kita membaca bahwa Yakub melanjutkan perjalanan dan malaikat-malaikat Allah bertemu dengan dia dalam Kejadian pasal 32 ayat 1. Dan ketika Yakub melihat mereka, dia berkata, ini adalah tentara Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang sulit, kadangkala kita buram, samar-samar melihat kuasa Tuhan. Yosua membutuhkan kuasa, membutuhkan pertolongan, kuasa Tuhan untuk menyelesaikan perjalanan misinya yang sudah Tuhan percayakan, yang sudah Tuhan perlihatkan, yang sudah Tuhan sikapkan, dan tidak mudah. Kalau kita melihat kawankah engkau atau lawan, maka berbicara tentang bala tentara Tuhan. Siapa sih, seberapa hebat bala tentara Tuhan kalau kita melihat dalam bagian ini? Ketika di tengah-tengah situasi yang sulit, kita membaca dalam Alkitab bagaimana orang-orang Israel ditawan atau dibawa ke bangsa Asyur atau ke tanah pembuangan, dan itu merupakan kekuatan yang sangat besar pada masa itu. Nabi Yesaya mengirim pesan kepada Raja Hizkia untuk tidak khawatir bahwa mereka tidak akan menembakkan panah ke kota. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Bahkan orang Asyur telah mengirim pesan kepada Hizkia di mana mereka mengatakan kepadanya bahwa Tuhannya tidak akan membantu melawan mereka. Bahwa dewa-dewa bangsa lain tidak dapat melawan tentara Asyur yang perkasa. Tetapi kita membaca bagian yang lain. Bahwa seorang malaikat Tuhan keluar pada malam hari dan menghancurkan tentara Asyur. Di pagi hari ada 185.000 tentara tewas dan tergeletak di luar Yerusalem. Ini baru satu bala tentara Tuhan. Baru satu orang saja. Satu malaikat menghancurkan 185.000 dalam satu malam. Ini merupakan kekuatan yang hebat yang sedang berada di depan, di hadapan Yosua. Dalam perjanjian baru, ketika di Taman Getsemani, para prajurit datang untuk menangkap Yesus, dan Petrus menghunuskan pedangnya untuk membela Yesus. Yesus berkata kepadanya, singkirkan pedangmu. Tidakkah kamu menyadari bahwa aku dapat memanggil malaikat jika aku menginginkannya? Cawan yang Bapa telah berikan kepada Yesus untuk diminum tidak bisa dihindari. Artinya persoalan pergumulan pasti harus dihadapi. Tidak boleh lari. Maka ketika saya melihat ini, saya melihat tulisan Paulus dalam surat Roma. Dengan frasa, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Ini meneduhkan. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti itu. Pada bagian yang lain, Yohanes juga mengatakan bahwa kuasa yang ada di dalam kita itu lebih besar kuasanya daripada kuasa yang ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat penampakan panglima tentara Allah ini, bala tentara Tuhan ini
ini sebenarnya merupakan pemenuhan daripada janji Tuhan kepada Yosua. Dalam Keluaran 20 ayat 20 sampai ayat 23 itu sangat jelas janji Tuhan kepada Yosua. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Ini adalah janji penyertaan Tuhan. Dan ini digenapi ketika di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah ketiadaan pengharapan, untuk melihat kenyataan bahwa tantangan ada di depan mata. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang perjanjian lama, Tuhan itu disebut sebagai Tuhan semesta alam. Dalam Mazmur 24 ayat 10, Daud bertanya, siapakah Raja kemuliaan ini? Kemudian dia menjawab, Tuhan semesta alam, dia adalah Raja kemuliaan. Dalam Mazmur 46 ayat 7, ia berkata, Tuhan semesta alam menyertai kita. Allah Yakub adalah perlindungan kita. Ini merupakan satu gambaran bahwa yang nampak di depan mata Yosua adalah kehadiran Tuhan. Kadangkala ketika di tengah-tengah situasi yang sulit, kita tidak merasakan adanya kehadiran Tuhan, Bapak. Seolah-olah jauh. Masalah persoalan lebih besar dari Allah yang kita percayai. Karena mengapa? Kita sedang memikirkan kenyataan yang sedang kita hadapi. Tapi pagi ini kita diingatkan bahwa di tengah-tengah situasi yang sesulit apapun, janji Tuhan pasti akan digenapi. Ada kehadiran Tuhan yang nyata, yang mungkin sulit untuk kita pahami, sulit untuk kita mengerti, tetapi dia menyatakan diri di tengah-tengah persoalan yang sedang dihadapi. Dan Yosua mengalami hal yang sama. Saya juga percaya bahwa firman Allah ini tidak akan berhenti, tidak pernah berhenti ketika zaman Yosua, tapi akan terus sampai kepada masa kita sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa ada banyak indikasi bahwa Yosua takut dengan tugas yang sedang diembannya atau sedang dilaksanakannya. Kita melihat dalam bagian pasal 1, Tuhan berkata kepadanya, jadilah kuat dan berani. Artinya, ketika berhadapan dengan persoalan, itu tidak mudah untuk berdiri tegak. Maka Tuhan menguatkannya, jadilah kuat dan berani. Tidak hanya itu, sekali lagi Tuhan berkata, jadilah kuat dan sangat berani. Dan ketiga kalinya, Tuhan berkata, jadilah kuat dan tabah, jangan takut. Jangan pula cemas. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti itu, kenyataan itu membuat kita menakutkan. Dan itulah yang dihadapi oleh Yosua. Tapi Tuhan sudah menguatkannya. Mungkin kita berkata juga kepada orang lain di tengah-tengah situasi yang sama. Kita sering berkata, jadilah kuat, semangat. Jangan undur, maju terus. Ini merupakan fakta yang memang harus dan sedang kita hadapi. Ketika Yosua merasa dirinya tidak mampu untuk menangani apa yang menjadi tanggung jawabnya yang Tuhan sudah berikan, ketika dia memanggil Yosua untuk melaksanakan tanggung jawab memimpin,
ketika dia sedang berdiri di hadapan umat Tuhan dan dia ada di depan sebagai pemimpin dan sedang berada menghadapi bala tentara, panglima bala tentara Tuhan. Sehingga dia bertanya, kawankah engkau atau lawan? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia melihat pernyataan dari malaikat Tuhan itu, bukan, akulah panglima tentara Tuhan, bala tentara Tuhan. Aku datang. Ini memiliki respon yang tepat yang dialami oleh Yosua. Ketika dia melihat itu, bagian ayat 14, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah. Artinya, ketika berhadapan dengan kuasa Tuhan, kita tidak ada alasan lagi untuk memegahkan diri, Bapak. Mengapa? Yang beserta dengan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Alkitab terus mengingatkan kita untuk terus menyembah dan percaya kepada Allah. Dan hanya Dia saja yang harus kita andalkan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, mungkin kita tidak melihat ada panglima bala tentara Tuhan di depan kita. Mungkin kita tidak melihat ada sejumlah pertolongan yang sudah berdiri, sedang berjalan di depan kita. Tetapi iman kita yang membuat kita bisa melihat tangan Tuhan yang kuat menopang. Bapak Ibu, pagi ini kita diajak untuk mengerti, memahami. Sebenarnya di tengah situasi yang sedang kita hadapi, kita dituntut untuk melihat, dibutuhkan kepekaan, melihat bahwa ada tentara Tuhan sedang berjalan di depan. Ada panglima bala tentara Tuhan sedang berdiri di hadapan kita dan menanyakan kepada kita apa yang sedang kita butuhkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mengandalkan kekuatan kita terus atau mengandalkan kuasa Tuhan? Di sini butuh penyerahan diri. Dan Yosua menyadari diri bahwa persoalannya untuk melawan orang-orang yang ada, orang-orang Kanaan itu bukan lagi persoalannya Yosua. Tapi dia melihat ini adalah Tuhan yang sedang bekerja. Tentu ketika melihat bala tentara Tuhan ini, pergumulan yang pikirannya yang pusing memikir bagaimana ini merobohkannya, menghancurkannya, melawannya dengan senjata. Tidak mungkin. Tapi dengan kehadiran bala tentara Tuhan, panglima tentara Tuhan, itu menyejukkan hati. Adakah saudara mendengarkan suara bala tentara Tuhan? Aku datang segera. Ini butuh kepekaan, Bapak. Butuh iman yang tetap teguh untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Teman-teman yang sedang diisolasi atau mengalami terpaparnya COVID, mungkin sudah mulai membayangkan bahwa ini adalah akhir dari segala-galanya. Tidak. Kematian pun kalau dihadapi itu bukanlah akhir tetapi awal perjumpaan pribadi dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Penyakit memang menggelisahkan kita, persoalan menggelisahkan kita, tetapi jadilah tenang. Mengapa? Karena di tengah-tengah situasi yang seperti itu pun Tuhan ada di depan, berdiri di depan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah saudara dan saya sudah menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada Tuhan? Ketergantungan kita kepada Tuhan itu membuat kita nyaman dalam menghadapi berbagai persoalan. Maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kawankah engkau atau lawan?
Kalau kita merenungkan bagian ini, maka semua tanggung jawab yang sedang kita terima, yang sedang kita emban, itu bisa mampu kita lewati kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang menyertai. Dia sudah berjanji, pasti Tuhan genapi. Allah telah berjanji kepada Yosua, Dia akan menyertai. Maka ketika di tengah-tengah situasi, Allah yang sama akan memberikan kepastian. Dan Dia hadir, mau menolong. Kadangkala persoalan membuat kita kabur melihat pertolongan Tuhan. Kita mencoba melakukan, menerobos dengan cara kita. Tapi kita belajar dari cara Tuhan. Menarik, ketika tembok Yerikho dirobohkan, bukan dengan senjata. Bukan dengan kekuatan tenaga fisik, bukan. Tetapi hanya pujian dan penyembahan, seruan kepada Tuhan. Dan tembok-tembok yang tinggi roboh. Dan milik tanah perjanjian itu direbut. Saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita buat hubungan kita dengan Tuhan baik adanya. Relasi dengan Tuhan itu membuat kita makin teguh, makin kuat, makin merasa nyaman. Kendati pun maut dihadapi. Dalam satu hari kemarin Bapak Ibu mendengar berita duka sekaligus bersamaan. Ada orang tua mahasiswa kita, teman kita. Ada orang tua anak-anak panti asuhan di Rumah Bersinar juga dipanggil Tuhan. Ada rekan pelayanan di dalam sistem penjaminan mutu juga dipanggil oleh Tuhan. Ini membuat kita takut, membuat kita cemas, khawatir. Mengapa? Berita yang jauh, berita duka, rest in peace. Ya. Berjalan dalam damai. Itu membuat janji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan sebenarnya. Itulah yang terbaik. Jadilah kuat, tetap semangat, serahkanlah segala kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan ada di depan. Berada di depan. Ingat, dalam perenungan kita, satu malaikat Tuhan saja mengalahkan 185.000 orang mati dalam semalam. Hanya satu orang. Bagaimana dengan legiun? Satu pasukan. 10.000 tentara. Pasti lebih dahsyat, bukan? Situasi dan kondisi COVID saat ini mungkin kita mulai angkat tangan. Tapi itulah cara Tuhan. Mari kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Percaya. Berjalan dalam kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Mari kita berdoa.